sebagai orang muslim atau ada teman kita mengatakan bahwasanya buat apa sih belajar akidah? Buat apa sih mempelajari ilmu tauhid? Toh saya sudah muslim. Toh saya sudah beriman. Saya sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa saya harus mempelajari tauhid lagi? Ya. Jawabannya apa? Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Supaya kita semakin yakin bahwasanya keyakinan kita, akidah kita ini bukan akidah yang melenceng. Kita supaya yakin, supaya apa yang kita yakini, oh ini bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang melenceng. Ternyata Allah yang saya yakini adalah Allah yang memang seharusnya saya yakini, bukan Allah yang lain. Jangan-jangan kalau kita salah berakidah, kita beriman kepada Allah, ternyata Allah yang kita imani bukan Allah yang sesungguhnya. Jangan-jangan Nabi Muhammad yang kita percaya bukan Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jangan-jangan namanya fikru yang kita kenal ternyata bukan fikru yang dimaksud sama orang yang kita ajak bicara. Jangan-jangan yang namanya Ali yang kita maksud bukan Ali yang dimaksud. Nah, itu supaya kita lebih yakin apa yang kita yakini, Allah, Rasulullah itu memang benar-benar memang ya benar gitu, bukan bacanya. Dan yang kedua, karena kita alhamdulillah sudah menjadi orang yang Islam, orang yang Muslim, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ini kalau kita sudah yakin, tauhid itulah yang harus kita pertahankan sampai mati, sampai nyawa keluar dari jasad kita. Dan itu harus kita pertahankan. Kalau keyakinan kita nggak kuat, ya kita akan semakin mudah untuk digoyahkan, semakin mudah untuk dimurtadkan dan lain sebagainya. Bahkan para salafus saleh itu mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Jundub, dari Jundub bin Abdullah, katanya Jundub bin Abdullah, kunna wa nahnu fityanun hazawirah. Kami berada pada usia pubertas, menjelang balik. Orang yang menjelang balik itu kan macam-macam. Keinginannya menggebu-gebu, ya kan? Keinginannya menggebu-gebu. Nah, ta'allamul iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum membaca Al-Qur'an. Sebelum belajar Al-Qur'an, kami belajar iman dulu. Dalam riwayat yang lain, Az-Zahid As-Saffar, ini saya kutip, an Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar juga pernah mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Fa idza qara'na al-Qur'an, maka ketika kami sudah mempelajari iman, terus belajar Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kami membaca Al-Qur'an, katanya Abdullah bin Umar, wajadna halawatah. Kami bisa menemukan manisnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah belajar iman dulu. Kalau kita nggak belajar iman dulu, 30 juz setiap hari khatam, belum tentu kita menemukan lezatnya membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran seindah apapun, belum tentu terenyuh hati kita. Kenapa? Karena kita masih minim untuk mempelajari keimanan tadi. Dari katanya Abdullah bin Umar, kunna, kami berarti pada zaman sahabat. Berarti para sahabat, kunna kata Ibnu Abdullah bin Umar, kunna berarti para sahabat itu mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, qila ya Rasulullah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal afdal? Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling afdal? Ya, ini pertanyaan tentang amal. Apa jawabnya Rasul? Qala al-ilmu billah. Pertanyaan tentang amal. Jawaban Rasul, al-ilmu billah, yaitu mengetahui tentang Allah, yaitu ilmu tauhid. Ya. Amal apa yang paling afdal? Ilmu tauhid. Qila, dia bertanya lagi kepada Rasul, ayu ilmin turid, ilmu apa yang engkau maksud? Qala al ilmu billahi subhanahu
subhanah, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu yang maha suci. Ini penegasan bahwasanya ilmu tauhid itu sangat penting. Yang ditanya amal, yang dijawab oleh Rasul ilmu. Qila, bertanya, sahabat tadi belum selesai bertanya, ya Rasulullah, nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilm. Kami bertanya tentang amal, tapi kenapa engkau jawab tentang ilmu? Kami nanyanya tentang amal, engkau jawab tentang ilmu. Apa Rasulullah yang jawab? Apa jawab Rasulullah? Wa inna katsiran minal amal ma'al jahli billahi la yanfa'. Sesungguhnya amal yang banyak tapi bodoh tentang ilmu Allah la yanfa', tidak ada manfaatnya. Wa inna qalilan minal amal ma'al ilmi billah yanfa'. Dan sesungguhnya amal yang sedikit tapi disertai ilmu tauhid, ilmu tentang Allah yang akan bermanfaat. Itu. Hadis yang lain, Imam Bukhari, Imam Baihaqi juga pernah meriwayatkan ada sekelompok orang dari Yaman sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid-din." Ya Rasulullah, kami datang jauh-jauh dari Yaman. Kami datang jauh-jauh dari Yaman pengen belajar agama. Ji'naka linatafaqqaha fid-din. Kami pengen bertanya, belajar agama kepadamu wahai Rasul. Fa'ambina an bud'i hadzal amri makan. Maka kasih tahu kami makhluk apa yang pertama diciptakan. Ya. Pengen belajar agama. Pertanyaan pertama apa? Makhluk apa yang pertama diciptakan? Mestinya Rasul menjawab makhluk ini, makhluk itu kan. Tapi jawab Rasul apa? Jawab Rasul, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada dan tidak ada selain Allah. Jawabannya apa? Jawabannya bukan jawaban yang diinginkan, tapi ini pertanyaan penting. Makhluk apa yang pertama diciptakan wahai Rasul? Pertanyaan penting. Tapi jawabannya jauh lebih penting untuk kita ketahui. Allah ada sebelum semua makhluk ada. Itu yang paling penting kita ketahui. Rasul menjawab begitu. Baru Rasul meneruskan, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-nya Allah itu berada di atas air. Baru Rasul menjawab makhluk yang pertama berarti arsyuhu 'alal ma'. Kalau tidak arsy ya air. Karena Rasul menjawab arsyuhu 'alal ma', arsy-nya berada di atas air. Berarti makhluk yang pertama itu